Cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru. Namun, sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi, biasanya dibagikan dari pusat atau yang ada di pasaran. Hal ini seperti tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapinya. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu sangatlah penting para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam membuat bahan ajar terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusun bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai harapan. Ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal lain yang harus dimengerti, yaitu yang pertama, susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Kemudian bahasa yang mudah, maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Kemudian 4, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak dilihat. Tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Kemudian yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Yang keenam, materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. B. Jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi 2 macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang, berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Kemudian yang kedua, handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, lembaran kegiatan siswa atau LKS
Lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembaran kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Kemudian yang keempat, buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara. Misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi, pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Menurut Kamus Oxford halaman 94, buku diartikan sebagai book is number of sheet of paper, either printed or blank fastened together in a cover. Yang ketiga, karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruksional. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Kemudian yang kedua, bersifat lengkap. Self-contained artinya membuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran atau materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik atau self-instructional material. Artinya dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya. Bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Kesimpulan, bahan pembelajaran cetak merupakan perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan ajar cetak sangat penting bagi kita untuk dipelajari karena dapat meningkatkan atau mengembangkan kurikulum menjadi naskah. Bahan belajar cetak dan dapat memberikan pengetahuan dasar bagaimana cara meneliti dan menilai bahan belajar cetak untuk kepentingan pembelajaran.